Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukurun lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang sudah disampaikan, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah syaitan antara hasad dan ain, ya. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang menjelaskan atau berbicara tentang penyakit ain ini sangat banyak, bahkan melebihi ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah sihir. Nah, di antaranya adalah di dalam surat Al-Qalam ayat 51, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir menggelincirkan, mencelakakanmu wahai Muhammad dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata sesungguhnya Muhammad itu benar-benar orang yang gila. Nah, kalau kita merujuk kepada salah satu buku yang menjelaskan tentang tafsir ayat ini, yaitu Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam bukunya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir, beliau menyebutkan setidaknya ada dua penjelasan berkaitan dengan ayat ini. Nah, penjelasan yang pertama adalah yang dimaksud dengan ayat tersebut di mana orang-orang kafir bermaksud menimpakan Rasulullah SAW dengan penyakit ain. Nah, bagaimana cara mereka menimpakan kepada Rasulullah SAW dengan penyakit ain? Maka ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam bukunya Al-Jami' li Ahkamil Quran tentang ayat ini. Dan ini pun sekaligus menjadi sababun nuzul atau sebab turunnya ayat ini. Nah, ketika itu ada seorang laki-laki Arab yang masa dahulu ia termasuk orang yang melakukan ritual dengan bertapa, berpuasa selama 2 atau 3 hari tanpa makan. Setelah itu ia mendirikan sebuah tenda, maka ketika ada unta atau kambing yang melewatinya, maka ia mengatakan, kami belum pernah melihat unta dan kambing seperti hari ini. Maka kemudian setelah itu unta ataupun kambing itu jatuh dan mati. Nah, mengetahui kemampuan orang ini, maka orang-orang musyrik itu meminta kepada laki-laki tersebut untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW dengan pandangannya, dan ia menyanggupinya. Nah, inilah yang disebut dengan namanya ain, ya. Maka ketika Nabi itu lewat, maka orang itu mengatakan, kaummu benar-benar mengira bahwa kamu adalah pemimpin yang terkena ain. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Muhammad SAW, kemudian turunlah ayat dalam surat Al-Qalam ayat 50-51. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Zadul Masir fi Ilmi Tafsir, ya, pemahaman ayat ini bahwasannya orang-orang kafir itu melihat langsung kepada Nabi, tetapi disertai dengan kebencian yang sangat besar. Nah, maka kebencian yang muncul dari sebuah jiwa yang buruk namanya nafsus syarirah, maka kekuatannya akan mengalir pada pandangannya. Maka melalui pandangan itulah dengan izin Allah
maka orang-orang kafir hendak mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah Subhanahu wa taala ya melindunginya. Nah, sehingga fakta tentang ya penyakit ain ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan al-ainu haqqun. Ain itu benar-benar ada. Walau kana syai'un sabiqal qadari sabaqathul ain. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain itulah yang mampu untuk mendahului takdir. Nah, maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ain itu menjadi sebab seseorang ataupun benda tertentu ya mendapatkan bahaya dengan sakit, rusak ya dan lain sebagainya. Bisa dengan sakit yang itu terdeteksi oleh medis, atau sakit-sakit yang penyakitnya sangat langka, atau bahkan sakit-sakit yang tidak terdeteksi oleh medis. Artinya ain itu menjadi sebab ya terjadinya sebuah penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak lepas dari juga pengaruh syaitan ya yang masuk melalui kedengkian ataupun hasad yang ada pada orang tersebut. Nah, kemudian yang kedua disebutkan seandainya ada sesuatu yang menurut takdir, maka ini menunjukkan bahwasannya benar-benar yang namanya ain itu ya bisa menyebabkan seseorang itu menjadi sakit. Ya, walaupun ya yang namanya sakit itu tidak lepas dari ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa ya penjelasan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, hadis, dan juga disebutkan oleh para ulama. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan penyakit ain, kemudian bagaimana proses penyakit ain itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan penyakit kepada seseorang. Nah, di dalam bahasa Arab ya, al-ain itu berasal dari kata ana ya'inu, yang berarti terkena sesuatu ya dari pandangan mata. Nah, kemudian dijelaskan lebih rinci lagi ya, diantaranya oleh ya Imam ya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari. Jadi al-ain itu adalah pandangan kagum atau takjub, tetapi disertai dengan hasad, di mana pandangan ini muncul dari orang yang memiliki tabiat atau jiwa yang buruk ya, yaitu yang namanya hasad atau dengki atau iri, kemudian mengakibatkan adanya bahaya pada orang yang dilihatnya. Nah, maka apa? Proses ini ya dijelaskan lebih detail lagi oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya At-Tibbun Nabawi. Jadi bagaimana ain itu berpengaruh melalui jiwa yang buruk atau yang disebut dengan nafsus sarirah, dan ia seperti racun. Jadi ketika ada ular yang akan mengeluarkan racun karena dia dalam keadaan ya marah, dia dalam keadaan terpojok, terancam ya hidupnya, maka dia akan melontarkan racun tersebut, di mana racun itu keluar dari apa? Dari kemarahan ya. Nah, demikian pula dengan penyakit ain ini adalah racun. Racun itu muncul dari jiwa yang buruk ketika ada hasad, ada kebencian ya, ada kemarahan di dalam jiwanya, kemudian terbentuklah racun tersebut, kemudian nanti menggunakan media
penglihatannya atau pandangannya untuk menimpakan penyakit ain dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di dalam surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang yang hasad ketika orang itu menampakkan hasadnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi ayatnya itu tidak berhenti wa min syarri hasidin, karena orang yang hasad itu tidak bisa memberikan keburukan kepada seseorang. Tetapi kalau hasad itu ditampakkan melalui pandangan, melalui ucapan, melalui perbuatan, maka itulah yang akan berdampak pada seseorang dengan kejelekan atau keburukan. Nah, oleh karenanya Nabi SAW itu menyebutkan ya bahwasannya surat Al-Falaq ini termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan perlindungan dari penyakit ain yang insya Allah nanti kita akan bahas pada ya penangkal-penangkal dari penyakit ain. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap seorang muslim terkait dengan penyakit ain? Ya, karena pertama ini dijelaskan di dalam nas Al-Qur'an. Kemudian yang kedua ini dijelaskan di dalam nas-nas hadis, ya. Kemudian juga dijelaskan secara detail oleh para ulama. Nah, bagaimana sikap kita ya terhadap atau terkait penyakit ain ini? Nah, yang pertama adalah ain ini masalah gaib. Tidak terindra cara kerjanya, tidak terindra bagaimana prosesnya. Nah, para ulama hanya memberikan visualisasi ya pendekatan berkaitan dengan proses tersebut. Tetapi hakikatnya ini adalah sesuatu yang gaib. Nah, maka dengan perkara yang gaib kita wajib mengimaninya. Kemudian yang kedua, karena proses cara kerjanya dan sebabnya gaib, tetapi dampaknya nyata. Dampaknya bisa terindra oleh indra manusia. Nah, maka kita wajib mengimani semua ini, tetapi dengan ya catatan itu semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ya tidak ada cara untuk berlindung dari tertimpanya penyakit ain kecuali dengan apa yang sudah disebutkan di dalam ya Al-Qur'an ataupun hadis Nabi SAW. Nah, maka nanti ada 10 hal yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk melindungi dirinya dari penyakit ain, bahkan nanti dari penyakit ya sihir. Ya, bahkan nanti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, ya Rasulullah SAW mengatakan aksaru man yamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan penyakit ain. Nah, ada 10 penangkal dari penyakit ain dan ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ya Ibnu Abdul Muhsin Al-Badar ya hafizah ta'ala dalam bukunya 10 sebab untuk melindungi diri dari penyakit sihir dan ain. Nah, yang pertama adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan kejelekan penyakit ain. Nah, bahkan di dalam surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya sihir ain itu ada dan manusia harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui surat Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan sifat dengki atau hasad itu akan membawa keburukan sehingga bisa mengarahkan kepada kejahatan. Ya, maka dalam banyak riwayat Nabi SAW itu
ya, membacakan ayat-ayat perlindungan di antara surat Al-Falaq yang disebut dengan Al-Mu'awwidhatain kepada cucunya Al-Hasan dan Al-Husain, ya. Nah, kemudian ada beberapa doa bacaan perlindungan, ya, selain membaca surat Al-Mu'awwidhatain, yaitu dengan membaca ayat kursi di malam hari, ya, membaca surat Al-Baqarah di rumah, ya, termasuk di dalamnya membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Kemudian juga membiasakan untuk membaca basmalah ketika melakukan satu perbuatan yang baik, secara khusus nanti yang di situ ada, ya, pengaruh syaitan dalam aktivitas kita. Contohnya seperti makan, ya. Ketika seseorang itu makan kemudian dia tidak membaca basmalah, maka syaitan itu akan memakan dari makanan yang kita makan, sehingga keberkahan dari makan itu menjadi apa? Ya, hilang. Atau ketika seseorang keluar rumah ataupun juga masuk ke dalam rumah, maka apa? Ya, dengan membaca basmalah, ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Ketika masuk, bismillahi kharajna wa bismillahi walajna wa ala rabbina tawakkalna, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, cara kita untuk melindungi dari penyakit ain adalah apa? Kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu daripada makna ketakwaan itu adalah berkaitan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu rasa takutnya hanya kepada Allah, maka tidak ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga yang namanya sihir, ain dan lain sebagainya itu tidak perlu untuk ditakuti, karena Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang ditakutinya. Sehingga buah dari ketakwaan ini adalah penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, jagalah perintah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bersabar atas orang-orang yang dengki, ya. Ketika ada orang yang hasad atau dengki kepada kita, maka sejatinya itu adalah ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk bersabar, ya, terhadap perilaku buruk orang-orang yang dengki kepada kita. Maka itu adalah bagian takdir Allah, bagian daripada ujian ataupun musibah yang Allah timpakan kepada kita. Nah, kemudian yang kelima adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tawakal itu termasuk sebab terjaganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan bagi orang-orang yang bertawakal. Nah, kemudian yang ketujuh adalah apa? Ya, tidak memikirkan apa yang dilakukan orang yang hasad kepada kita. Ya, jadi kalau ada orang hasad kepada kita, orang hasad itu ingin kita apa? Merespon, ya, ingin membuat susah kita. Nah, tetapi kalau kita berusaha untuk melupakannya, ya, tidak memikirkannya, jangan sampai kita menggubris atau mencemaskannya, apalagi menyibukkan hati, ya, dengan memikirkan hal tersebut, maka itulah yang diinginkan oleh orang yang hasad. Karena orang yang hasad akan semakin senang, akan semakin dia hasadnya bertambah ketika kita merespon apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian yang kedelapan adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara ikhlas,
ya. Karena ikhlas inilah yang membuat perlindungan. Bahkan ketika iblis itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, kemudian iblis itu memohon kepada Allah untuk ditangguhkan umurnya sampai dengan hari kiamat, dan Allah mengabulkan permintaannya. Kemudian iblis itu bersumpah dengan nama Allah bahwasanya dia akan menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat As-Sad dalam ayat 82 sampai 83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, demi kekuasaanmu ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Ya, di dalam ayat ini disebutkan dengan al-mukhlasin, bukan mukhlisin. Kalau mukhlisin di dalam bahasa Arab maknanya dia isim fa'il. Fa'il itu artinya subjek, orang yang ikhlas. Tapi mukhlasin ini artinya apa? Orang yang diberikan hidayah, orang yang diberikan ya pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Dia bisa ya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya dengan cara taubatan nasuha. Karena bisa saja ada orang yang hasad kepada kita, ini sebabnya adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan ya hasad itu apa? Menimpakan ujian atau musibah kepada kita karena dosa. Sehingga taubatan nasuha ini salah satu sebab untuk apa? Menghilangkan kesedihan ataupun juga apa? Ya musibah. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah apa? Dengan bersedekah. Maka sedekah itu adalah satu ya amalan yang luar biasa untuk menolak bala. Nah, termasuk di dalamnya adalah apa? Melenyapkan sifat-sifat hasad yang ada pada orang yang hasad. Ya. Bahkan nanti apa? Tidak hanya dengan sedekah tetapi apa? Ya, berbuat kebaikan kepada orang yang sudah hasad kepada kita. Jadi untuk memadamkan hasad pada diri seseorang, untuk memadamkan permusuhan, kebencian yang ada pada diri seseorang kepada kita, maka dengan cara berbuat baik kepadanya. Di dalam surat Fussilat ayat 34 sampai 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan itu dengan keburukan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan antara kebaikan dan keburukan tidak sama. Padahal apa? Antara kebaikan dengan kebaikan itu tidak sama. Ada kebaikan yang tingkatannya lebih tinggi dari kebaikan yang lain. Demikian pula dengan keburukan. Dengan keburukan itu satu dengan yang lainnya tidak sama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak sama kebaikan itu dengan keburukan, dan itu sesuatu yang pasti. Ya, idfa billati hiya ahsan, maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun amim. Kalau ada permusuhan di antara dirimu dengan orang tersebut, kemudian keburukan itu dibalas dengan kebaikan, maka tiba-tiba orang yang hasad kepada kita akan menjadi waliyun hamim, teman yang setia. Jadi ketika mencintai seseorang jangan berlebih-lebihan, karena suatu saat dia akan menjadi musuh kita. Dan jika kita membenci seseorang jangan membenci berlebih-lebihan, karena bisa saja satu saat dia akan menjadi apa? Teman-teman kita.
Nah, tetapi apa? Sifat-sifat ini ya, yaitu dengan berbuat baik kepada orang yang telah melakukan keburukan kepada dirinya, tidaklah dianugerahkan kecuali dua orang yang memiliki, atau dua orang yang memiliki dua sifat ya. Maka disebutkan dalam ayat selanjutnya, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Ya, tidaklah dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak juga dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang memiliki jiwa yang besar. Jiwa yang besar ini jiwa yang sudah menghilangkan egonya. Jadi kalau orang itu marah ingin membalas, itu sebetulnya orang yang masih ego dengan apa? Dirinya. Ya, karena ingin ya melakukan pembalasan kepada keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Ya, walaupun syariat itu memberikan ruang bagi seseorang untuk melampiaskan. Ya, dan ini adalah fitrah manusia. Ya. Artinya apa? Syariat memberikan ruang untuk memberikan pelampiasan ya dari kemarahan. Ya. Maka di dalam hadis Nabi SAW disebutkan tidak halal bagi seorang muslim itu tidak menyapa, tidak mengucapkan salam, tidak bertegur sapa, tidak tersenyum kepada seseorang lebih dari 3 hari. Jadi kalau marah tidak boleh lebih dari 3 hari. Artinya 3 hari itu adalah ruang yang diberikan untuk kita apa? At-tasaffi, melampiaskan kemarahan. Dan melampiaskan kemarahan itu menunjukkan apa? Ego dari orang tersebut. Tetapi yang lebih baik adalah memaafkan atau membalas keburukan itu dengan apa? Dengan kebaikan. Karena kebaikan yang dilakukan atas perbuatan buruk seseorang itu akan merubah fitrahnya, akan mengembalikan orang itu kepada fitrahnya, sehingga lama-lama dia akan menjadi apa? Ya, teman yang setia. Nah, barulah ayat tersebut ditutup dengan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Karena yang namanya permusuhan ya, hasad, dengki dan lain sebagainya itu adalah termasuk was-was, gangguan dari syaitan. Nah, jadi jangan sampai kita memusuhi orangnya, tetapi kita apa? Membenci perbuatannya, karena perbuatannya itu apa? Gangguan dari syaitan. Jadi ketika ada permusuhan, maka yang dijadikan musuh itu adalah syaitan, bukan manusianya, bukan orangnya. Ya, karena orang itu bisa melakukan hal seperti itu karena itu adalah gangguan daripada apa? Syaitan. Ya. Nah, sekali lagi ini sesuatu yang sangat apa? Sangat berat. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita berusaha untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang ditakutinya selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang dengki itu tidak seberapa menakutkan, tidak seberapa ya bahaya atau pengaruhnya dibandingkan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti dalam kehidupan kita ya pasti dan tidak lepas dari orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang yang hasad, orang yang dengki ya kepada kita dengan sebab apapun ya. Tetapi intinya ketika seseorang itu memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang ditakutinya selain Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah pun akan apa? Mengamankan, melindungi seseorang dengan ya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
inilah pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana syaitan antara hasad dan ain. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari penyakit ain ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup pertemuan kita. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.